Jawa Timur, pasangan Khofifah dan Emil Dardak yang didukung koalisi gemuk Kim Plus kini harus menghadapi pesaing yang tak bisa dianggap remeh. Khofifah akan menghadapi dua Srikandi Bacagup yang diajukan dua kubu berbeda. Adalah Tri Risma Harini yang diusung PDI Perjuangan dan Luluk Nur Hamidah yang dimajukan PKB. Risma, mantan Menteri Sosial, menggandeng Zahrul Azhar Asumta, ulama muda yang memiliki basis santri cukup mumpuni di Jatim. Tak hanya itu, Gus Hans pun masih tercatat sebagai kader Golkar. Meski sudah ada kesepahaman mengenai Kim Plus, namun langkah berbeda diambil PKB di Jatim. Partai yang dinahkodai Caimin ini memutuskan mengusung kadernya sendiri, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. PKB sepertinya cukup percaya diri, terlebih pada Pileg 2024, PKB menjadi penguasa DPRD Jatim dengan 21 kursi. Basis masa Nahdliyin dan umat Islam yang dominan di Jatim akan menjadi rebutan ketiga pasang cagup yang berlaga di Jatim. Pertanyaan pun mencuat, akankah suara NU dominan kepada salah satu pasangan? Ataukah majunya Lulu sebagai strategi PKB untuk memecah suara Khofifah dan memberi peluang Risma unggul? Tim TV One mengabarkan. Ya, seru nih kalau kita membahas Pilkada Jawa Timur. Ada 3 Srikandi di sana, ya, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Alfat, langsung aja kita bahas. Sudah hadir di studio ada Bang Henry Satrio, analis politik Kedai Kopi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Merah putih harus bajunya Bang. Ya, habis ngomongin NU kan. Jadi hijau deh. Nggak sendirian Bang Hensat ya, sudah tergabung juga bersama kami. Dia ada Pak Sukowidodo. Sukowidodo, ini analis politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Selamat pagi Pak Sukowidodo. Pagi Mas Hendri, sehat semua. Selamat pagi. Siap, Bro. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bro. Nah, saya mau ke Bang Hensat dulu dah. Ya. Bang, kalau lihat nih, tentu kan kita nggak bisa lepas ya kalau bahas Pilkada Jawa Timur gitu ya, dengan Nahdliyin di sana gitu. Cukup besar ceruknya. Akankah kalau kemudian kita lihat ada tiga Srikandi di sana ini dengan sosok yang begitu kuat juga, walaupun Khofifah nggak punya partai gitu ya, tapi dengan sebagai ketua Muslimat NU kan sosoknya juga cukup kuat. Akankah kemudian nanti ceruk Nahdliyin di Jatim ini akan terpecah atau akan tertuju pada satu pasangan saja? Gini, tadinya kan awal-awal nih hanya bicara tentang Khofifah dan Emil Dardak kan. Bahkan hampir saja kita menyaksikan ini jangan-jangan bisa Khofifah lawan Kota Kosong. Ya. Tapi terus kemudian MK berubah, muncullah dua pasangan baru kan, Bu Risma dan Bu Lulu nih. Kalau Bu Risma tuh sempat ada desas-desus memang akan berpasangan dengan PKB gitu ya, kalau PKB-nya nekat waktu itu tuh. Tapi ternyata PKB majuin sendiri, lebih nekat lagi tuh. Nah, yang diajuin Bu Lulu memang kelahiran Jawa Timur, tapi dia lebih dikenal di Jawa Tengah. Terus kemudian Mas Lukmanul Hakim memang sih selalu warawiri itu, biasanya kalau ada Caimin ada dia gitu. Nah, saya bahas satu-satu lah. Memang Muslimat NU itu identik sekali dengan Khofifah. Betul. Tapi dengan adanya Lulu Hamidah, ini agak lumayan lah membawa sebuah kontestasi yang lebih sengit gitu. Karena PKB kan gantian saya PDI Perjuangan tuh sebagai pemenang pemilu di sana. Jadi akhirnya Khofifah tidak bisa melenggang terlalu nikmat gitu. Bahkan Risma selama dia menjadi Wali Kota Surabaya juga banyak sekali mendapat dukungan dari NU. Yeah. Jadi kan kita berbicaranya agak beda nih, Muslimat dengan NU-nya. Muslimat ini kan nyai gitu ya, apa namanya, perempuan NU tuh adanya di Muslimat. Memang Khofifah ketuanya, tapi kita ada beberapa hal yang terjadi memang kan sebelum Pilpres waktu itu kantornya sempat digeledah dan lain-lain. Suara NU di Jawa Timur lumayan besar. Jadi dari sekitar 40-an juta sampai 70-an juta itu ada 24 jutaan lah di Jawa Timur tuh. Sementara pemilih Jawa Timur tuh 31 sampai 32 juta lah. Jadi memang deket tuh apa namanya, mayoritas tuh bisa dibilang NU di sana. Sehingga nanti pertarungannya ya memang rame gitu. Khofifah tadinya bisa mengklaim kan, bisa jadi suara perempuan di Jawa Timur tuh banyak ke dia, tapi dengan hadirnya 3 Srikandi ini jadi terpecah gitu. Mungkin akan sengit antara Khofifah dengan Bu Risma ya, tanpa mengecilkan Bu Lulu nih, karena Bu Lulu nih juga ya dia lumayan lincah lah sebetulnya tuh kalau di daerah-daerah pemenangan itu ya. Jadi ya akan menarik.
Bukan hanya program nanti yang dibicarakan, tapi bagaimana pengaruh para ulama juga akan kuat. Risma ada Gus Hans yang lumayan dikenal di kalangan NU juga, dan di antara Gus Hans, Lukmanul Hakim dan Emil Dardak yang pakai Gus memang cuma pasangannya Bu Risma. Tapi belum tentu menjamin. Jadi akan menarik juga apa namanya, karena memang pertarungannya di Jawa Timur. Ya, Khofifah menguasai banyak partai, tapi PDI Perjuangan dan PKB adalah pemenang pileg, gantian aja mereka tergantung tahunnya. Kalau bicara masalah Bu Lulu lah, saya tadi kalau tadi fokusnya adalah Bu Risma dan Bu Khofifah, kalau Bu Lulu kan dari PKB nih. Nah, PKB kan suaranya adalah kantong suaranya dari Nahdliyin. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di PKB sekarang dengan ada gonjang-ganjing di internal, itu berpengaruh nggak dengan suara NU-nya yang kemudian ada di PKB jadi terpecah di sana, atau solid sebenarnya untuk mendukung Bu Lulu? Sebetulnya sih solid ya, karena waktu muktamar PKB kan 38 DPW kalau nggak salah itu, 38 provinsi, jadi perwakilan provinsi-provinsi itu semuanya solid ke Caimin gitu, dan nggak ada nama lain sama sekali. Bahkan beberapa provinsi itu memaksa Muhaimin Iskandar untuk menjadi ketua umum gitu. Jadi kalau PKB-nya sih mereka kompak ya. Mungkin ada suara di bawah maksudnya, Bang? Suara NU-nya? Oh, aman. Kalau menurut saya sih aman-aman aja, karena gesekan-gesekan NU-nya tuh menurut saya sih tidak terlalu kuat lagi setelah mereka mendapatkan SK Kemenkumham, terus kemudian juga Dewan Syuronya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, notabene Wapres gitu ya, sehingga saya sih melihatnya bisa dijamin juga, walaupun waktu muktamar desas-desusnya ada barisan yang dikirim oleh NU Jawa Timur ke Bali. Tapi akhirnya suruh pulang lagi tuh. Jadi harusnya sih sudah nggak ada gesekan ya. Tapi kalau kemudian dengan peristiwa muktamar kemarin NU lebih condong ke Risma ataupun ke Khofifah, ya Mbak Lulu dan Mas Lukmanul Hakim nih mungkin punya resepnya sendiri. Tapi memang terus terang waktu di muktamar, saya berapa kali ketemu dengan Mbak Lulu, bahkan Lukmanul Hakim tuh satu hotel kita, beberapa kali ketemu di lobi, nggak ada omongan-omongan mau maju Jawa Timur. Jadi emang ini lumayan dadakan dan surprise juga. Karena Bang Insat bocor kali orangnya, jadi tahan dulu nih, jangan sampai tahu. Enggak, kelihatannya juga bukan cuma kita yang kaget, Khofifah juga kaget. Ya menurut Anda tadi PKB cukup nekat untuk mencalonkan pasangan ini, mengapa Bang? Ya karena kan di ujung-ujung ya, tadinya kan desas-desusnya kalau PKB itu mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan, makanya waktu itu sempat juga desas-desusnya sampai ke Jakarta. Jadi PDI Perjuangan dan PKB akan berkoalisi di beberapa wilayah gitu ya. Salah tiganya itu Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi kan di Jakarta tidak, di Jawa Barat tidak, di Jawa Timur bahkan mencalonkan sendiri. Nggak, gitu. Maksud saya ada apa dengan sosok Lulu gitu? Ya kalau Mbak Lulu kan kemarin DPR nggak jadi gitu, tapi dia masuk dalam salah satu jajaran yang penting lah di PKB ya. Mungkin kemudian Caimin ini kan pengen juga mungkin ada calonnya yang maju, maju aja lah dulu, nanti hasil belakangan ya. Mbak Lulu kelihatannya ready gitu, dan temannya Mas Lukmanul Hakim juga kelihatannya happy-happy aja gitu kan. Nah oke deh, kita lihat nanti hasilnya happy apa enggak nih ya. Kita ke tuan rumah deh, Mas Suko Widodo, yang paham betul sepertinya kemudian apa yang menjadi karakter dari para pemilih Jawa Timur ini seperti apa. Dengan munculnya 3 Sri Kandi ini, responnya bagaimana sih? Ini kan seperti ada pergeseran tradisi begitu, bagaimana kepala daerah yang biasanya laki-laki sekarang 3-tiganya calonnya adalah perempuan, Sri Kandi. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat Jawa Timur sebenarnya di sini? Pak Mas Suko, tapi jawab saja dah ya. Kami kembali saat lagi. Tetap di sini, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Mas Suko Widodo. Mas Suko, kalau kita lihat karakteristik dari pemilih Jawa Timur nih, seperti apa dengan hadirnya 3 Sri Kandi ini sih sebenarnya respon-responnya ini? Saya melengkapi Mas Hendri, yang pasti kita akan punya gubernur perempuan lah. Siapapun wakilnya yang pasti gubernurnya perempuan itu. Nah, ada hal yang menarik memang pada awalnya Bu Khofifah akan tampil sendirian, dan pada saat menjelang penetapan itu memang ada isu PDI akan bergabung dengan PKB. PKB sebagai juara atau pileg waktu itu memang juga kesulitan juga mencari orang, lebih tiba-tiba kedatangannya Mbak Lulu tentu akan membuat warna beda. Yang pasti bahwa NU itu ada di mana-mana, baik di game
Kemplos, termasuk di BDI, di BKB ada. Sehingga misalnya seseorang kalau dia orang PKB pasti dijalankan. Jadi kan yang di Golkar juga ada. Nah, saya kira pertama petahana dan Kemplos yang mendukung Khofifah pasti punya peluang yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Nah, masuknya Gus Dan misalnya aktivis Golkar yang sudah punya pondok, tentu juga bisa mengambil NU. Sementara selama ini Bu Risma itu dipahami sebagai wali kota yang punya dinungi ide-ide luar biasa yang sebenarnya bisa resonansi, bisa berpengaruh pada pikiran-pikiran berbagai daerah. Nah, yang agak mengejutkan memang seperti kata Mas Hendy tadi, hadirnya Mbak Lulu dan Mas Lukman ini kan tidak diduga. Nah, sekarang seperti apa petanya? Kalau saya kemudian tinggal relasi dan relasi langsung ya antar orang itu, Bu Khofifah sebagai pribadi, Bu Risma dan masing-masing pribadi. Nah, ada hal yang menarik ya, misalnya kalau di pilihan gubernur itu Kemplos, kemudian PKB sendiri, PDI sendiri, yang perlu dicatat bahwa ini bersamaan dengan Pilwali dan pilihan bupati. Nah, ini rumitnya, misalnya saya ambil kasus di Jombang, bagaimana PDI bersama P3 dan Demokrat jadi satu. Sementara di sana ada Gerindra dengan PKB lawannya. Di Madiun juga gitu, ada PDI juga bergabung dengan Demokrat. Artinya setelah membaca peluang-peluang itu, posisi orang NU menurut saya akan lebih banyak diputuskan oleh relasi pribadi personal antara kandidat dengan orang-orang NU. Jadi tidak mungkin partai akan memastikan ini. Jadi ini tinggal keputusan personal dan saya kira ubiquitas informasi dengan medsos yang luar biasa. Ini siapa yang cenderung pada hubungan masing-masing kandidat dengan orang dan kelompok-kelompok. Karena kalau kiai pun juga macam-macam kan, ada yang di PKB, ada di NU, ada di Muslimat. Jadi menurut saya ini demokrasi yang menarik ya. Jadi dan sejauh ini saya juga tidak lihat misalnya kelompok-kelompok yang mengklaim itu sejauh ini juga belum ada. Jadi sangat cair menurut saya. Oke, cukup rumit juga kalau kita lihat ya peta koalisi di Pilgub dan juga Pilwakot di Jawa Timur gitu. Artinya kalau melihat karakteristik dari pemilih sendiri, mereka lebih dominan melihat figur atau partai politik kalau di Jawa Timur, Mas Hensat? Rata-rata emang melihat figur kalau dalam pemilihan. Pilgub. Ya semua pemilu itu figur itu masih menentukan. Baru kemudian mereka ngelihat partai politik kemana aja. Tadinya kan malah di Jawa Timur ini kita menilainya akan ada pertarungan antar mantan menteri sosial gitu ya. Jadi pertarungannya ini adalah siapa yang paling sosial gitu. Terus kemudian ada Mbak Lulu gitu. Jadi nggak jadi mantan menteri sosialnya. Jadi mulai menarik. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Prof Suko tuh benar tuh. Jadi memang sekarang tergantung dari kedekatan pribadi. Cuma kadang ada beberapa wilayah yang pakai sistem noken tergantung dari ulamanya. Itu Madura tuh mirip-mirip loh, mirip pakai noken tuh. Jadi kalau satu wilayah kiainya pilih siapa ya ikut semua. Dan itu gitu. cukup besar ya Madura? Iya, bukan cukup besar, sangat besar gitu. Nah itu yang menarik menurut saya. Nah sekarang tergantung dari bagaimana program-program yang ditawarkan juga. Apakah kemudian lebih menarik hati atau tidak? Nah ini menarik sih sebetulnya, ini antar mantan menteri sosial plus Bu Lulu ini nih. Jadi ya kita cari-cari karena Mbak Lulu itu juga kan kalau saya nggak salah di DPR-nya itu dia berada di Komisi Pertanian dan salah satu programnya itu pupuk tuh. Jadi ya kita lihat juga apakah program-program pertaniannya Mbak Lulu tuh bisa masuk ke sana. Ini kan masih dikit lagi nih. Walaupun dia udah nggak jadi anggota DPR, pemilihannya 1 bulan kemudian ya, tapi minimal dalam masa kampanye yang akan dimulai tanggal 29 September kalau saya nggak salah, itu ada waktu lah
untuk jalan-jalan sebagai anggota DPR. Oke, saya ingin kembali ke Mas Suko. Mas Suko, kalau tadi dikatakan ini kembali ke kedekatan personal antara kandidat dengan para pemilih. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, artinya mereka hanya akan terpaku di tempat-tempat daerah yang mereka punya kedekatan personal saja dong. Bagaimana dengan peluang mereka untuk bisa meraih suara di tempat yang kedekatan personalnya belum terjalin nih? Itu problemnya. Kita ini punya 31-32 juta dengan wilayah yang sangat luas. Nah, secara kultural, Jawa Timur kan juga ada Madura, ada Osing di Banyuwangi, kemudian Padalungan, Tapal Kuda, Karakter Arek, dan Mataraman. Masing-masing punya punya karakter yang beda. Tapi di masing-masing tempat itu pasti ada kiai, seperti kata Mas Hendri. Dia akan berpengaruh lingkungannya. Jadi saya bilang bahwa seberapa relasi, jadi pertama saya kira ditentukan oleh sosok dirinya. Dalam sosok diri saya kira Bu Khofifah punya peluang paling besar karena 5 tahun terakhir berada di tempat ini gitu loh. Sementara Mbak Lulu memang cukup terkenal terakhir, tapi kan masih di bawah. Jadi pesonanya Mbak Lulu kan masih terbatas di media sosial. Kecuali nanti, tapi punya PKB, punya partai yang sangat juara di Jawa Timur, sehingga kalau mesin bergerak maka akan cepat mengangkat. Sementara Bu Risma itu karena berada di metropolis ya, ibu kotanya Jawa Timur Surabaya, pernah menjadi yang dia punya magnet ya di dalam masyarakat perkotaan. Apakah nanti di desa itu berpengaruh? Tapi di sana juga ada banyak PP, banyak bupati dari PDI dan PKB di berbagai daerah itu. Tetapi Bu Khofifah punya Muslimat, punya Ikatan Alumni Erlangga, punya Fataya, dan selalu hadir di milenial ya. Itu saya lihat di digital presiden itu memang jauh sekali ya. Kalau riset di langsung itu cukup tinggi, tapi di digital presiden itu memang Bu Khofifah juga cukup tinggi. Nah, apakah dalam sebulan ini ada perubahan ya tergantung dari seberapa kuat beliau itu melakukan relasi dan komunikasi publik baik di darat maupun di maya. Baik. Ya, itu. Nah, menarik juga Mas Hensat kalau berbicara mengenai bagaimana nanti posisi Risma ini sendiri ya, karena kan tadi disebut terlalu metropolis gitu Mas. Kalau menurut Anda seperti apa? Nanti dijawabnya. Usai jeda ya, sesaat lagi. Udah tahu mau dimilih. Kita jeda dulu. Iya, untung di Jatim nggak jadi kota kosong ya Bang ya. Nah, ada Bu Risma dan juga Bu Luluk. Itu dia. Tapi kalau kita membaca posisi Risma sendiri nanti untuk meraih ceruk Nahdien di Jawa Timur akan seperti apa ya? Ya bisa, dia kan pernah terpilih jadi wali kota Surabaya dan itu kan ada Nahdiennya. Tapi yang menarik tuh menurut saya ya, Jawa Timur ini peserta pilkadanya itu not to mention Mbak Lulu ya. Mbak Lulu kan agak kagetan juga nih. Tapi ini seperti memang sudah final. Dari awal kan kita kepikiran tuh, dari semua provinsi di Jawa yang pasti kita bisa tebak tuh Jawa Timur, paling Khofifah, lawannya paling Risma gitu, dan dua-duanya ada gitu. Ini kan berbeda dengan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Banten kan sempat ada drama tuh. Jadi yang pasti ini dibandingkan Jakarta misalnya, wah ada Anies, Ahok, tonya Pram, terus Ridwan Kamil. Jadi agak beda gitu. Jawa Tengah juga beda, tadinya Kaisang lah segala macam. Jadi menurut saya pada saat calon-calon ini muncul, rakyat Jawa Timur tuh sudah ready aja. Paling agak goyang sedikit begitu Lulu dan Lukmanul Hakim ini muncul gitu. Oh, ada PKB nih, ini menarik nih. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana Risma mendapatkan NU, bisa saja dia mendapat limpahan suara yang nggak pengen ke Khofifah dan pilih PKB aja tapi nggak Lulu gitu. Akhirnya Bu Risma ini bisa mendapat ceruk yang berbeda. Apalagi kan memang tadi bicara tentang Tapal Kuda, terus ada Mataraman, itu juga lumayan dekat juga dengan Partai Merah di PDI Perjuangan, sehingga karena punya jejak pemenang di Pileg Jawa Timur beberapa kali, tukeran sama PKB, nggak bisa dianggap remeh Bu Risma. Jadi dengan hadirnya Lulu nih sebetulnya ya, bisa saja ini menguntungkan Bu Risma karena
kekuatan PKB yang banyak NU-nya ini akan bertemu dengan kekuatan Khofifah yang mengandalkan muslimat. Karena Lulu juga perempuan, kemudian Ibu Khofifah juga perempuan, maka buat muslimat NU ada pilihan lain selain Khofifah, walaupun katanya muslimat NU itu solid. Jadi punya suara lah ya. Tapi kalau kita lihat fenomena tadi yang Prof. Suko katakan, ada kawin silang partai politik di pilkada nih, yang pilgubnya koalisinya begini, kabupaten kotanya koalisinya berbeda lagi, itu mempengaruhi nggak itu? Nah, tadi kan saya bilang bahwa yang dalam pemilihan di Indonesia itu ketokohan pasti lebih ditonjolkan ketimbang partai politik. Makanya yang dilihat adalah si tokohnya dulu nih. Khofifah gimana, Risma gimana gitu kan. Yang jelas kalau pendukung PDI Perjuangan nampaknya solid ke Risma gitu ya. Nah, ini tinggal memang pertarungannya ada di suara NU yang 24-an juta tadi. Dia mau kemana? Apakah ke Khofifah, ke Lulu, atau ke Risma? Tapi sih ini karena ada Bu Lulu ya, jadi agak seru juga nih pertarungan antara Khofifah dan Risma. Tadinya kan kita pikir didukung pemerintah, dukung penguasa, muslimat, ini pasti bisa unggul mudah nih gitu ya. Tapi ternyata kalau saya lihat, menurut saya di kontestasi sekarang ya mendapatkan lawan tanding yang cukup seimbang lah Bu Khofifah nih. Oke, iya. Kalau dilihat seperti apa nih Mas Suko? Apakah juga Anda melihat Pilgub Jatim ini mudah diprediksi nanti hasilnya akan seperti apa? Ya, perlu dicatat ada 5 melawan punggung kosong ya. Tunggal itu Kota Surabaya, Gresik, kemudian Trenggalek, Ngawi, dan Kota Pasuruan. Nah, bupatinya itu kebetulan PDI semua itu. Surabaya, wali kotanya dari PDIP, Gresik juga dari PDIP, Ngawi juga, Trenggalek juga, dan kecuali Pasuruan. Artinya apa? Artinya seperti kata Mas Hendri, pasti ada sedikit banyak perubahan dari yang sebelumnya kita hitung. Tetapi catatan saya, dalam 5 tahun ini reputasi Bu Khofifah cukup berarti dengan gagasan-gagasan dan sebagainya. Capaiannya dalam konteks stunting, sosial, kemudian program melawan kemiskinan ekstrim misalnya, itu secara signifikan bagus sekali itu. Nah, apakah itu bisa didobrak? Karena memang yang menjadi keputusan adalah orang-orang, apakah NU atau bukan. Ya, apa benefit yang diambil dirasakan sejauh ini. Kedekatan itu tadi. Ini yang saya kira kedekatan. Nah, yang justru terakhir saya baca adalah soal momentum ya. Momentum di Jakarta itu, seperti juga demonstrasi yang kemarin itu MK itu. Nah, itu saya kira kaum milenial, Mas Hendri, ini ada menarik gitu. Jadi di Jawa Timur itu sekitar mereka 22% lah. Nah, kadang mereka tidak lagi apakah NU atau bukan, tapi kekuatan media sosial bisa merubah keadaan barangkali. Nah, sementara kalau justru saya lihat apakah pondok pesantren Kiai pengaruh tidak sebesar di masa silam. Jadi misalnya kalau dulu relasi satu kiai itu bisa berpengaruh pada 40 orang. Sekarang menurun gitu loh. Setiap orang sudah berani buat keputusan sendiri. Nah, fenomena yang saya kira medsos dengan gejala milenium itu yang saya kira akan merubah. Orang tidak lagi seringkali kan Jawa Timur dianggap dalam politik NU berpengaruh dan sebagainya. Nah, semua orang Jawa Timur itu NU itu loh. Jadi menurut saya agak susah memetakan organisasi masing-masing karena di semua lini itu ada NU. Menarik. Nah, justru ada jarum baru tuh, milenial ya. Baik, terima kasih Prof. Suko, terima kasih Bang Henry. Kita harapkan nanti hasilnya bakalan sulit diprediksi, sudah makin seru. Itu dia, tinggal perang program saja akan seperti apa ya. Terima kasih Mas Henry. Sama-sama. Terima kasih Mas Suko. Oke, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana.